Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai fungsi dan prinsip BK. Sebelum kami mempresentasikan tugas kelompok kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Lendi Nisa Aulia, Maya Faiza Nasution, Monica Mortumiar Nainggolan, dan Nanda Brusembiring. Di sini kami akan membahas mengenai fungsi dan prinsip BK. Kita masuk yang pertama, yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Pada rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal yang disajikan oleh Depdiknas atau Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2008 halaman 202, dijelaskan 10 fungsi bimbingan dan konseling yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi fasilitasi. Yang ketiga, fungsi penyesuaian. Yang keempat, fungsi penyaluran. Dan yang kelima, fungsi adaptasi. Yang keenam, fungsi pencegahan. Yang ketujuh, fungsi perbaikan. Yang kedelapan, fungsi penyembuhan. Yang kesembilan, fungsi pemeliharaan. Dan yang kesepuluh, fungsi bimbingan. Kita masuk yang pertama mengenai fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya. Misalnya pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Contohnya, ketika seseorang misalnya meminta saran atau pendapat tentang perguruan tinggi mana yang terbaik padanya. Kita masuk yang kedua mengenai fungsi fasilitasi. Fungsi fasilitasi memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai perkembangan yang optimal, selaras, dan seimbang yang meliputi seluruh aspek dalam diri konseli. Contohnya yaitu memberikan kemudahan kepada konseli supaya dapat menjaga diri dalam mencapai perkembangannya. Yang ketiga yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan orang lain, keluarga, dan lingkungan secara dinamis. Fungsi penyesuaian membantu terciptanya keharmonisan antara individu dan lingkungan tempat kehidupannya, baik lingkungan pendidikan, keluarga, karir, dan masyarakat pada umumnya. Contohnya yaitu konseling tentang bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis atau keakraban kelas. Yang keempat yaitu fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu peserta didik untuk memilih bidang ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan menetapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Contohnya yaitu pengarahan seorang guru tentang bakat siswanya. Misalnya, siswa tersebut menekuni bidang olahraga dan lainnya. Yang kelima yaitu fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidik latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Contohnya yaitu setiap siswa pasti mempunyai kehidupan yang berbeda. Maka dari itu, konselor atau guru BK harus mampu menempatkan dirinya seperti apa dan bagaimana. Kita masuk yang keenam yaitu fungsi pencegahan atau preventif. Fungsi pencegahan atau preventif yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Contohnya yaitu
Konselor atau guru BK memberikan pengarahan atau himbauan kepada muridnya tentang yang baik ataupun tentang yang buruk. Kita masuk yang ketujuh, yaitu fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, serta bertindak atau berkehendak. Contohnya yaitu, konselor berperan aktif dalam membantu anak atau orang dalam merubah kekeliruannya. Kita masuk ke yang 8, yaitu mengenai fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat penyembuhan atau kualitatif. Contohnya yaitu memberikan kata-kata semangat ataupun kata-kata motivasi sebagai tanda penyemangat kepada konseli. Yang kesembilan mengenai fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif supaya dapat terlaksana. Contohnya yaitu di sini konselor berperan dalam upaya membantu konseli agar dapat menjaga dirinya. Yang ke-10 yaitu fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih produktif dari fungsi-fungsi lainnya. Fungsi pengembangan berarti bahwa layanan bimbingan yang diberikan dapat membantu para peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan pribadinya secara terarah dan mantap. Contohnya yaitu, guru BK mampu mengarahkan setiap peserta didik untuk mengembangkan bakat anak didiknya, baik dalam bidang studi ataupun bidang ekstrakurikuler. Baik, kita masuk ke yang kedua mengenai prinsip bimbingan dan konseling. Proses bantuan kepada individu sebagai bagian dari program pendidikan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau konselor agar individu atau konseli mampu memahami dan mengembangkan potensi secara optimal sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Adapun prinsip-prinsip bimbingan konseling yaitu 1. Bimbingan merupakan bantuan kepada individu dalam proses perkembangan. Yang kedua, bimbingan dilakukan oleh satu tangan ahli. Yang ketiga, bimbingan berdasarkan pengakuan dan penghargaan terhadap hak individu dalam mengambil keputusan. Yang keempat, bimbingan tidak memaksa. Yang kelima, bimbingan merupakan bagian dari program pendidikan yang diberikan secara individual dan sosial. Yang keenam, bimbingan yang disediakan adalah untuk membantu peserta didik untuk menjalani kenyataan hidupnya yang terbaik. Yang ketujuh, bimbingan merupakan proses pendidikan yang bersifat bertahap ke arah berikutnya yang lebih maju. Sekian presentasi kami. Bila ada salah kata, baik sengaja maupun tidak sengaja, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.